Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak semua. Apa kabar di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Seperti biasa, saya Amelia menemani Ibu Bapak di sore hari ini di Instagram Live-nya Isi Anak Pelangi ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai speech therapy is my job. Wah, apa nih ya? Kok bahas-bahas speech therapist atau terapis bicara? Nah, mungkin buat ibu bapak yang sering menjalani terapi sudah tahu tuh apa itu terapis bicara, apa itu fisioterapis, apa itu okupasi terapis. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah terapis bicara. Mungkin ibu bapak tahunya hanya kulit luarnya aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan gali lagi lebih dalam, tanya-tanya lagi, apa sih terapi secara itu, apakah ada kuliahnya atau hanya berdasarkan pelatihan aja, dan gimana-gimananya. Langsung saja kita ajak gabung ya narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Vera Huta. Oh ya, buat ibu bapak yang pengen nanya-nanya, nanti bisa langsung komen aja ya di Instagramnya Tisi Anak Pelangi. Oke, sudah terhubung. Halo, selamat sore Ibu Vera. Selamat sore. Gimana? Suara saya kedengaran jelas kan di situ ya? Kedengeran? Kedengaran. Oke deh. Bu Vera, makasih loh sebelumnya udah mau jadi narasumber sore hari ini. Sama-sama. Ya, kita mau bahas tentang profesinya Bu Vera nih ya. Eh, Speech terapis atau terapis bicara. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih. Bisa Bu Vera kasih tahu dulu apa sih atau siapa sih terapis bicara itu? Oke, baik. Selamat sore semuanya. Jadi, terapi bicara itu suatu pelayanan atau tindakan di mana untuk menangani pasien-pasien yang gangguan bicara, gangguan bahasa, irama kelancaran, dan suara untuk mengoptimalkan kemampuan yang eh, pada si pasien itu. Jadi kita itu tindakan terapi seperti itu. Nah, seorang terapis bicara yang melakukan itu gitu ya. Ya, terapis bicara adalah orang yang melakukan tindakan terapi bicara. Oke. Nah, Bu Vera sendiri ini lulusan dari mana kalau boleh tahu nih? Tahun berapa? Bisa ceritain. Saya lulusan Akademi Terapi Bicara Jakarta, lulusan tahun 2003. Wah, udah lama banget ya. Nah, kurang lebih. Oke. Nah, sebenarnya untuk terapis bicara ini ada kuliahnya kan tadi berarti di Akademi Terapi Bicara ya. Itu kuliahnya berapa tahun ya, Bu Vera ya? Karena Akademi Terapi Bicara berarti kuliahnya 3 tahun. 3 tahun. Untuk kampusnya sendiri itu udah berapa banyak di Indonesia nih? Kalau sekarang sih sudah ada 3 ya. Kalau Hmm. sekarang, kalau dulu kan hanya di Jakarta saja, lalu ada di Solo dan ada di Bandung. Oh gitu. Sejauh itu. Sama di Padang kali ya, Bu Vera ya. Di Padang kayaknya ada yang buka ya. Oh ya, berarti ada Hmm, 4. ada bukan. Ya, soalnya kan banyak nih ibu bapak nih orang tua yang anaknya terapi mungkin belum tahu terapi secara ini ternyata ada kuliahnya ya gitu ya. Selama ini kan mungkin dianggapnya hanya latihan gitu ya, cuman kayak guru biasa gitu. Ternyata memang ada jenjang pendidikannya ya. Iya, Eh, emang di- banyak sekali yang kalau saya nanganin pasien tuh mereka tuh belajarnya di mana sih tuh pertanyaannya seperti itu. Disangkanya tuh hmm, kita kayak semacam pelatihan, kursus seperti itu. Terus pasti jawab, oh ini kita kuliah seperti perawat, seperti fisioterapi. Oh ada kuliahnya, langsung mereka antusias di mana di mana. Terus apa syaratnya? Jadi tertarik gitu. Jadi memang beberapa orang masih belum mengenal. hmm. Seperti Mungkin boleh dibilang profesi terapis bicara ini belum familiar banget ya Bu Vera ya ya, di mereka kalangan. tahunya pokoknya fisioterapi kalau di rumah sakit, terus tahunya psikolog kalau misalnya untuk anak tumbuh kembang seperti itu. Oh Eh, gitu. tahu yang umumnya saja, nggak tahu sampai terapi itu
terbagi dari beberapa tim, gitu, dari beberapa profesi, seperti itu. Jadi Oke. kebanyakan memang taunya nggak kuliah, taunya pelatihan, gitu. Oh gitu. Oke. Nah awal mula nih kan eh, mungkin zamannya Bu Vera 2000-an itu kampusnya baru cuma satu ya setahu saya ya. Baru cuma satu Ya, di waktu itu Indonesia gitu ya. satu-satunya. Dan dan akhirnya berkembang sekarang menjadi 4. Nah dulu kan kampusnya cuma satu. Udah profesinya nggak familiar. Kok Bu Vera bisa nyemplung ke sini gitu? Nah itu, Gimana infonya? sebenarnya saya juga tadinya awam tentang Hmm. terapi bicara. Jadi dulu backgroundnya saya sebelum jadi terapis itu saya orang laboratorium, saya analis. Jadi saya memang sudah Hmm. di rumah sakit. Jadi saya di Hmm. bagian laboratorium. Dulu saya yang meriksa darah. Lalu saya ingin melanjutkan kuliah, tapi saya nggak bersemangat untuk melanjutkan kuliah analis lagi gitu karena saya kurang kurang suka gini kok saya seperti ini ya seperti robot aja kerjanya ambil darah masukin mesin keluar hasil jadi kayaknya saya kurang kurang menjiwai gitu kayaknya saya nggak berkembang akhirnya itu juga saya tahunya juga karena apa ya kebetulan waktu saya ikut tryout terus ada yang kasih brosur apa ini akademi terapi bicara? Saya tanya sama teman saya yang di rumah sakit ada fisio. Dia bilang gini, itu bagus, bagus sekali ambil. Ya sudah, aku coba, aku ikutin, baru tahu itu terapi bicara. Jadi memang nggak familiar banget ya. Kebetulan nggak rencana emang pengen jadi terapi bicara tidak. Itu kebetulan ada yang kasih brosur, terus saya tertarik, dijelasin ini nanti terapi, kamu terapi untuk anak untuk bicara atau pasien yang gangguan bicara. Di situ saya tertarik, oh berarti ini bisa berkarya sendiri gitu. Jadi saya bisa bekerja sesuai dengan uh, kreasi dan apa ya karya saya Keilmuan. gitu. Kalau di lab kan kita hanya monoton ya, seperti robot aja kalau menurut saya. Cuman ambil darah, masukin sampel, terus hasilnya udah keluar dari mesin. Nah itu saya jenuh. Waktu itu saya hanya 3 tahun di lab, saya jenuh saat itu. Jadi ya ingin apa ya putar balik lah cari profesi lain. Dan jodohnya di Ternyata terapi. ternyata jodohnya di terapis. Nah, waktu kuliah itu ngerasakan kan karena memang belum familiar tadi, terus nyoba-nyoba gitu ya. Terus pas ngejalanin kuliah tadi ada perasaan, nah ini kuliah apa sih? Ih, pelajarannya kayak gini sih gitu. Atau memang, oh iya cocok nih passion saya ternyata di sini gitu. Atau gimana? Waktu kuliahnya sih masih nggak apa ya, masih belum terjun langsung ketemu sama pasien, jadi kita masih menjalani aja kuliah gitu kan. Hmm. Dan memang kebetulannya kuliah itu kebetulannya menurut saya nggak terlalu sulit karena dari background saya analis kan itu hafalannya banyak itu ada kimia ada apa. Nah kalau pas prawicara itu kita mempelajarinya bahasa, terus irama kelancaran, kita mempelajari artikulasi. Memang ada sih sebagian mempelajari tentang apa fisik ya, itu ada. Tapi sejauh dari mata kuliahnya sih santai gitu. Kitanya masih belum mengerti gitu ya, belum mengerti. Pokoknya kita belajar. Begitu udah terjun jadi terapi bicaranya, barulah di situ kita mulai memahami sebenarnya terapi bicara itu apa. Karena kita begitu kita menangani kasus anak-anak gangguan bicara, kasus pasien dewasa yang gangguan bicara dan gangguan menelan, di situ kita dituntut untuk berkreasi dan sekreatif mungkin dan harus tahu gitu. Kita harus tahu ini menganalisanya tuh harus tahu ini kemampuannya dia apa, ketidakmampuannya dia apa, terus kita harus bikin program sendiri, kita harus menjalankan sendiri. Goalnya pun dari sebagian besar memang harusnya kalau goal itu dari pasien sih. Inti goal itu dari pasien. Kalau untuk anak dari orang tua. Jadi suatu apa terapi akan berjalan sukses atau berjalan baik. Goalnya itu dari si pasien yang mempunyai tubuh itu sendiri. Kalau untuk anak, goalnya dari orang tua yang sebagai manajernya. Nah, dari situ
benar-benar mengenal dunia terapi bicara itu setelah kita terjun langsung menjadi terapi bicara. Kalau dari kuliahnya kita masih apa ya, masih belajar saja gitu. Jadi hanya teori-teori, kita belum belum tahu, oh ini teori ini untuk ini, seperti itu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Kalau untuk pada saat kuliahnya kita belum belum 100% mengenal itu terapi bicara itu seperti apa sih gitu. Tapi begitu kita sudah menangani, ditambah lagi berpengalaman, itu rasanya tuh kayak apa ya? Akhirnya Uh, jatuh cinta gitu ya sama profesi ini. dan baru inilah saya menemukan, oh ini loh, bekerja dengan hati dan jiwa yang kita senangi itu begini nikmatnya, seperti itu Bu. Oke, nah kalau udah lulus itu biasanya kerjanya di mana aja tuh, Bu Vera? Oh, terapi bicara banyak, kebetulan masih banyak sekali dibutuhkan. Jadi Hmm, kalau lulusan terapi bicara itu cepat deh dapat kerjanya, sangat cepat. Tergantung si terapisnya maunya di mana, dia fashionnya di mana. Ada yang terapi bicara sukanya di tumbuh kembang, jadi dia memang sukanya anak-anak. Ada juga yang terapi bicara yang sukanya pasien dewasa, dia ke rumah sakit, ke klinik untuk pasien dewasa. Ada juga yang terjunnya ke pendidikan, jadi terapi bicara di SLB mungkin atau di sekolah khusus. Ada juga yang fashionnya uh, kayaknya aku pengennya menggali ilmu aja. Nah itu mungkin dia lebih ke nanti dia menjadi dosen atau menjadi apa peneliti gitu pengajar ya, Bu seperti Vera ya? itu. Banyak Hmm. juga. Nggak ini deh, nggak saya belum pernah dengar terapi bicara yang nggak dapat pekerjaan. Jadi lulus, Analis zaman lulus saya langsung kerja. itu susah dapat pekerjaan karena saking Oh, banyaknya kan. Kalau hmm. analis itu susah. Saya lulus aja baru beberapa bulan kemudian itu baru dapat kerjaan sebagai analis. Tapi kalau terapi bicara begitu lulus atau belum wisuda pun kita sudah dapat pekerjaan. Sampai sekarang Jadi, merasa oh gitu. Jadi sangat dibutuhin banget ya. Mungkin karena kuota antara terapis dan pasiennya itu jumlahnya belum seimbang ya, Bu Vera ya. Mungkin ya. perbandingannya masih dikit ya. Terus semakin ke sini memang semakin banyak juga ya, semakin banyak juga apa tempat-tempat terapi yang bermunculan, terus eh, rumah sakit juga makin bertambah dan memang pasiennya tuh semakin bertambah gitu. Pasien-pasien untuk gangguan bicara ini semakin banyak. Jadi walaupun lulusannya bertambah banyak, sekolahnya juga bertambah banyak, yang tadinya cuma satu sekarang jadi 4, tetap uh, rumah sakit itu sulit mencari terapi bicara yang mau tetap. Itu masih ada yang sulit seperti Oh itu. gitu. Karena terapi bicara kebanyakan sih dia part Part-time ya. time. Jadi dia memang mau memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin gitu. Oke. Tapi banyak Oke. juga sih yang tetap. Oke, kalau Pak untuk pasiennya, pasien apa apa saja sih yang ditangani gitu? Kalau untuk yang anak-anak atau untuk yang dewasa itu, yang pasien apa nih yang ditangani oleh seorang terapis bicara? Oh ya, kalau pasien anak-anak banyak, dia ada yang gangguan belajar, ada yang autis, ada yang gangguan irama pancaran seperti gagap, ada juga yang cuman gangguan artikulasi. Saya pernah dapat yang cuman minta R aja, kebetulan R-nya dia nggak bisa waktu udah umur 7 tahun lebih. Jadi hanya Hmm. terapinya minta R saja gitu. Itu juga masuknya ke kita. Lalu untuk anak-anak yang gangguan menelan, jadi yang kalau usia kok 2 tahun makannya masih bubur, begitu nasi dia muntah, atau mungkin ada anak yang makannya maunya yang kering-kering aja, nasi nggak masuk. Nah itu memang ada gangguan menelannya, gangguan mengunyahnya gitu ya. Terus kalau untuk anak-anak cukup banyak juga ya,
cukup banyak juga dia yang kasus CP, kasus hiperaktif, kasus gangguan bahasa pun juga ada. Misalnya ini anak di rumahnya menggunakan lebih dari satu bahasa, itu sering terjadi. Lalu sekarang tuh yang lebih banyak lagi kasus anak yang karena perolehan bahasanya itu dari YouTube, dari nonton-nonton YouTube, itu sering. Itu sekarang lagi marak ya, lagi banyak. Jadi ngomongnya itu jadi nggak jelas dan dia tuh senangnya sama gadget aja seperti itu. Itu pun juga sering, makin banyak itu sekarang anak yang gangguan bahasa, gangguan bicara karena handphone, karena apa? Nonton YouTube seperti itu. Dan kebetulan kan orang tua kadang tidak mengawasi, apalagi orang tua yang kerja, yang sibuk. Jadi ya kebanyakan anak-anak ya amannya dikasih handphone seperti itu. Padahal si anak ini belum matang satu bahasa. Jadi kalau perlu dicermati kalau kita ingin memberikan anak lebih dari satu bahasa, itu kita harus matang dulu satu bahasa. Jangan masih belum matang satu bahasa, udah ditambahin bahasa Inggris, ditambahin bahasa Mandarin, ditambahin lagi bahasa Jawa dari pembantunya. Aduh, kacau itu ya. Bagaimana kita tahu matangnya? Setidaknya anak ini sudah true speech. True speech itu bicara benar. Pada saat ibunya, bapaknya datang, dia udah ngomong ayah, ayah, seperti itu. Itu sudah suatu petanda anak ini sudah bicara benar. Seperti itu. Ini anaknya masih ngoceh-ngoceh, udah campur-campur bahasanya, ya si anak jadi bingung. Itu yang sering terjadi di pasien anak. Kalau di pasien dewasa, kita kebanyakan pasien stroke. Ya, pasien stroke itu gangguan menelan, gangguan bicara, gangguan bahasa. Kadang-kadang diketemukan juga gangguan gangguan suara pas ada. Pernah saya ngalamin tuh gangguan irama kelancaran. Itu memang dia yang trauma gitu ya. Itu ada juga di pasien dewasa. Seperti itu. Tapi kebanyakan kalau pasien dewasa, kalau dia punya gangguan menelan, biasanya itu dulu yang kita prioritaskan. Jadi tanganin bahasa menelan dulu, baru kita tanganin bicara dulu. Karena makan itu kan suatu kebutuhan. Jadi dewasa kebanyakan kalau di rumah sakit disfagia, kita tanganin, baru kita tanganin artikulasi bahasanya, dan itu mengikuti. Seperti itu. Gitu. Oke, dari berarti Bu Vera menangani dua-duanya ya, pasien anak dan juga pasien dewasa ya, Bu Vera ya? Ya, kebetulan saat ini saya menangani dua-duanya. Jadi di rumah sakit itu kita menerima semua. Ada pasien anak-anak, ada pasien dewasa. Oke, kalau dari tingkat kesulitannya nih Bu Vera, mana yang lebih sulit, pasien anak atau pasien dewasa? Itu kembali lagi ke terapisnya. Terapisnya itu fashionnya di mana, dia menjiwainya di mana. Kalau Bu Amel bertanya ke saya secara pribadi, saya suka dua-duanya. Kalau suka dua-duanya begini, waktu awal saya menggelutin awal jadi terapis saya ke dunia anak. 2 tahun itu saya sempat masa peralihan ya, stres, frustasi. Karena apa? Pikirnya kita itu kan, aduh ini orang tua kok sudah bayar kok nggak maju-maju gitu nih anaknya. Itu sempat saya mengalami 1 sampai 2 tahun. Begitu 2 tahun itu sudah tidak mengalami lagi. Jadi kita sudah enjoy karena ternyata sekecil apapun perkembangan anak kita itu sudah menjadi berkat bagi orang tua. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin hal-hal yang besar. Yang penting kita ciptakan sesuatu hal yang kecil yang membuat anak ini bermakna. Anak ini sekarang sudah bisa minimal aja, sudah bisa matanya melihat, dipanggil mama, itu sudah luar biasa senangnya, misalnya seperti itu. Nah, mulai dari 2 tahun itu saya mencintai itu. Jadi semakin saya dapat kasus yang paling sulit, anaknya paling meronta-ronta, itu bagi saya semakin saya suka. Aduh, ini dia nih, gitu, kasus baru nih. Itu saya sangat menyukai. Lalu setelah itu saya ditantang nih, mau nggak nanganin pasien stroke di rumah sakit ini? Oh, boleh. Pas ke sana, ternyata
Oh, berbeda. Kalau pasien anak itu kan anak ini memang belum pernah memiliki bahasa. Jadi dia itu dari nol. Tapi kalau pasien dewasa itu dia sudah lalu terganggu, akhirnya kan jadi rehabilitasi. Nah, itu berbeda. Jadi dari yang bisa menjadi tidak bisa, bagaimana supaya si pasien ini kembali bisa. Ini tantangannya berbeda gini, kita tantangannya ke si pasiennya sendiri, motivasinya tuh ke si pasien sendiri yang mempunyai tubuh. Jadi kalau ini pasien motivasinya tidak ada, kita tuh sulit untuk memasukkan terapi. Jadi kalau memang pasien yang tidak termotivasi, biasanya saya jadi motivator dulu nih. Kita cerita dulu kisah hidup kita, jangan begini, gini, gini. Begitu si pasien sudah termotivasi, barulah kita masukkan terapi dan itu baru goalnya dapat. Tapi kalau ini pasien putus asa, ini nggak mau, nah itu tantangannya pasien dewasa seperti itu. Jadi kalau misalnya si pasien tidak mau, ya udah kita kesulitan untuk terapi. Beda sama anak. Kalau pasien anak itu, anak tidak mau, kita pasti bisa membuat anak ini terpaksa mau. Bukan berarti dipaksa, tidak. Tapi kita punya trik-triknya karena si anak ini tidak bisa berkata, tidak, pergi, enggak. Karena anak ini kan kita pasti ada triknya. Saat dia jenuh, kita langsung kasih mainan. Pada saat dia asik mainan, kita kasih terapi. Jadi harus tarik ulur. Seperti itu. Tantangan untuk anak sama dewasa, itu yang saya maksud berbeda. Karena yang kita tanganin itu, kalau anak-anak, dia bagaimana caranya kita, pinter-pinter kita membuat anak ini enjoy. Tetapi kalau pasien dewasa, bagaimana cara kita supaya pasien ini termotivasi untuk semangat, itu kata kuncinya. Itu dua itu dulu. Setelah itu tindakan terapinya kembali lagi ke kemampuan dan ketidakmampuan si pasien itu sendiri. Apa potensinya? Kalau potensinya misalnya potensinya dia si anak ini udah bisa ngomong 2 kata 3 kata, berarti dia ini istilahnya ya, kalau pintu itu sudah ada kebuka, tinggal kita dorong. Begitu kita dorong keluar semua, si anak ini pasti goalnya dapat. Begitu juga dengan pasien dewasa. Kalau dia motivasinya bagus, terus ternyata tidak ada gangguan, maksudnya kemampuannya bisa, hanya lemah atau kaku, itu biasanya cepat. Jadi ada juga satu perbedaan lagi kalau anak-anak sama dewasa. Kalau anak itu prosesnya lumayan, dia agak lama, tapi kalau dewasa biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah selesai. Karena dia hanya rehabilitasi. Gitu. Oke. Berarti Bu Vera itu kan suka sama dua-duanya nih ya, sama pasien dewasa dan pasien anak. Nah, saya pengen Bu Vera milih nih tantangan yang terberat antara anak dan dewasa. Maksudnya? Di antara dua itu yang saya pilih? Yang paling berat mana sih nih tantangannya gitu? Dalam mungkin terapinya, membuat programnya, pendekatan ke pasiennya, gitu. Manakah yang paling berat menurut Bu Vera? Ya, kalau anak sih sejujurnya sampai saat ini anak itu saya belum pernah nanganin yang saya nyerah. Belum. Tapi jujur, saya bukannya pilih-pilih, tidak. Saya bukan orang yang pilih-pilih. Tapi kan kebetulan saya ini memang orangnya tuh aktif ya. Saya memang maaf nih, kalau ditawarin ke kerja di suatu instansi yang SLB C, itu saya kayaknya bukan di situ passion saya. Karena saya lebih suka pasien itu yang setiap harinya ada perkembangan gitu. Passionnya saya nggak di sana kalau di SLBC, karena biasanya itu kita nggak bisa, bukan nggak bisa ya, panjang sekali untuk mengetahui ini anak huruf I saja itu bisa berbulan-bulan seperti itu ya. Itu saya kurang menjiwai ke SLB, jujur. Tapi kalau untuk pasien dewasa, tantangan paling sampai sekarang nih saya nantikan adalah pasien apraksia. Kenapa saya bilang apraksia di pasien dewasa itu tertantang? Karena gini, apraksia itu kan gangguannya bukan di bahasanya, bukan di idenya.
Dan juga bukan di saraf dan ototnya, bukan disatrianya, bukan. Tetapi dia gangguannya itu di programnya. Jadi dia paham, idenya itu dia paham. Misalnya dia paham dia pengen ngomong buku, dia paham di otak ini buku, dia pengen ngomong buku. Nah, si mulut sama si saraf ini bisa ngomong buku, bisa. Tetapi pada saat disuruh ini si otak itu untuk ayo saraf, lidah, mulut, semuanya kamu ngomong buku gitu ya di otak ini. Dimasukkan ke program. Nah, programnya ini tuh error. Jadi si otak ini suruh ngomong buku, tapi programnya error, jadi keluarlah kata lain. Nah, si pasien ini kesel. Pasien ini kesel, dia merasa saya tuh tahu itu buku, tapi kenapa saya jadi ngomongnya jadi baju, ngomongnya jadi lain macam-macam yang nggak benar, maksudnya yang nggak tepat. Itu dia marah dan dia merasa tidak tidak apa ya, kayaknya saya nih tidak perlu terapi deh, orang saya tahu kok gitu kan. Itu tantangannya yang saya nantikan itu. Kebanyakan mereka tidak mau terapi karena merasa tahu, tapi mereka sendiri, jadi emosi. Dan kebetulan biasanya keluarganya itu juga nggak bisa maksa. Biasanya kan karena kalau pasien udah nggak mau, ya udah susah kan untuk dibujuk. Nah itu tantangan paling besar saat ini ya ini pasien apraksia ini. Itu saya dapat 3 kali kasus, paling sebulan, padahal udah lumayan, tetapi dia merasa karena dirinya sendiri depresi, jadi dia nggak usah terapi deh, nggak usah terapi, seperti itu. Itu pasien apraksia sampai sekarang memang menjadi tantangan buat saya. Itu yang terberat ya, karena mungkin kalau pasien dewasa itu yang pasca stroke itu mungkin rata-rata yang sudah tua-tua gitu ya Bu Vera ya? Enggak juga, ada yang masih muda. Jadi ada juga masih muda yang 20-an, itu ada. Jadi dia kena meningitis di otak itu pada saat usia kerja, masih muda, masih 20-an, gangguan jadi stroke, jadi gangguan bicara gitu. Enggak. Oh, jadi nggak bukti nenek-nenek kakek-kakek gitu ya? Enggak. 30-an, 40-an juga ada. 20, 30, 40 juga sudah ada. Tapi kalau dibilang sebagian besar ya sudah di atas 50. Tapi ada juga yang masih muda yang sudah mengalami stroke seperti itu. Kalau yang namanya orang yang udah tua kan biasanya kan pemikirannya banyak balik lagi ke anak-anak, apalagi yang mengalami pasca stroke gitu ya Bu Vera. Ada nggak sih pas terapi gitu dia jadi ngambek, jadi saya kayak anak kecil diajarinnya gitu. Ada yang kayak gitu nggak sih? Ada. Nah itu makanya saya bilang apa ya, kalau kita menangani pasien dewasa itu kita harus bisa pinter-pinter untuk membuat si pasien ini mau terapi, karena kan dirinya sendiri itu sudah bisa dan dia sudah bisa menolak juga nggak mau gitu. Bagaimana caranya nih pasien supaya mau? Nah motivasinya itu kita harus memberikan motivasi kepada pasien untuk semangat terapi. Memang kadang dia tidak maunya tuh kok kayak anak kecil gitu. Itu terutama biasanya di bahasa ya. Kalau gangguan bahasa itu kebanyakan mereka merasa kok saya kayak dikasih gambar-gambar atau apa, kartu-kartu gitu ya, kayak anak kecil gitu. Akhirnya kalau misalnya kayak gitu kita pinter-pinter kita aja mencari media yang lain, tetapi goalnya sama. Tetap si bapak ini, misalnya kita ingin si bapak ini menyebutkan kelompok binatang, gimana caranya? Nggak harus pakai kartu, gimana caranya kita pinter-pinter kita mencari media yang lain supaya si bapak ini enjoy dan mau terapi gitu. Kalau untuk suka dukanya, Bu Vera, Ya. selama menjadi terapis bicara, suka dukanya nih. Nggak mungkin ya kalau kan nggak ada suka duka gitu. Kebanyakan sih sukanya ya. Jadi kalau kita bekerja dengan hati dan kita mencintai pekerjaan itu kebanyakan sih sukanya. Dukanya ya apa ya? Biasanya kalau pasiennya ditolak gitu ya. Misalnya ada pasien yang emosional banget. Jadi mungkin dia tidak menerima kondisinya, belum menerima kondisinya. Begitu ngelihat mau diberangkatin, pergi gitu ya.
Nah, itu kan rasanya di dalam hati, gitu. Tapi itu juga jadi tantangan. Nah, kadang juga ada yang udah kita bujuk, udah kita oke Pak, ya udah hari ini enggak, besok iya ya, gitu. Kadang ada juga yang tetap tidak mau. Nah, itu termasuk bagian dari jadi terapis tuh ternyata begini juga ya. Ada juga ya kan kalau di pasien anak yang ngeces yang apa gitu kan. Ada juga yang merasa aduh kok dia ingusan dia ini gitu ya. Itu awal-awal ya kita juga merasa aduh kok begini ya pekerjaan gitu. Tapi kalau kita sudah menjiwai itu tidak menjadi suatu kendala gitu. Malah ada kebetulan teman saya nyuruh anaknya tuh jadi terapi bicara. Si anaknya tuh tinggal jawabnya gini, nggak mau ah, nanti kerjaannya ngurut-ngurut lidah. Nggak mau jorok gitu. Jadi pikirannya itu seperti itu. Aku bilang loh, ya enggak lah, nggak seperti itu. Jadi ternyata masih banyak yang berpikir terapi bicara itu ya kerjaannya cuman eh, ngorek-ngorek lidah gitu. Itu tidak benar gitu. Kita oral motor untuk atau masas lidah, masas wajah itu sebenarnya itu hanya sebagian kecil ya. Istilahnya itu adalah paling hanya 10-15% dari jam terapi itu dilakukan. Itu sifatnya hanya stimulasi. Jadi bukan terapinya begitu, tidak. Justru terapi goalnya itu bukan itu. Itu hanya istilahnya kalau olahraga itu hanya pemanasannya gitu. Seperti itu. Oke. Itu Nah, banyak. kalau untuk profesi terapis bicara sendiri, ini ada semacam organisasinya kayak dokter kan ada Ikatan Dokter Indonesia gitu ya, Bu Vera. Nah, kalau di terapis bicara ini apa nih yang menaungi profesi ini? Terapi bicara ada profesinya. Kita di Ikatan Terapi Bicara. Itu namanya IKATWI. Hmm, Ikatan hmm, Terapi Bicara Indonesia. Dan itu ada di setiap daerah ya, Bu Vera ya, Ada, cabang-cabangnya atau ada. gitu ya. Kita per provinsi. Kalau DKI Jakarta itu cabangnya ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Gitu. Semua se-Indonesia ada. Berarti ada yang menaungi profesi ini, yaitu Ikatan Terapis Bicara Indonesia ya. Ya. Oke. Nah, saya pernah dengar nih Bu Vera, ada uh, terapis yang dikatakan abal-abal lah gitu ya. Yang dikatakan abal-abal ini mungkin dia bukan bukan lulusan akademi terapi bicara, mungkin hanya berdasarkan pelatihan, yang background pendidikannya mungkin hanya lulusan SMA atau sarjana apa yang mungkin di sana sulit mencari kerjaan, ternyata ada peluang untuk mengajarkan terapi, akhirnya diikut pelatihan dan mengaku-ngaku menjadi seorang terapis bicara. Dan yang pernah saya dengar juga, selain jadi terapis bicara, dia juga bisa menjadi okupasi terapis, menjadi fisioterapis juga, gitu ya, hebat banget ya. Nah, Bu Vera pernah dengar itu nggak sih? Pernah lah. Kita sebagai terapi bicara pasti pernah tahu, pernah dengar, bahkan pernah mengaku sendiri orangnya, mengaku sendiri. Oh, saya juga nanganin itu loh, seperti itu. Nah, itu ada karena ya biasanya itu mereka mengenal terus ingin langsung jadi terapis karena merasa saya bisa gitu ya. Backgroundnya sih biasanya ya kadang ada yang dari sarjana ekonomi, dari sarjana ya ternyata sarjana juga, tetapi ternyata dia ingin menjadi terapis gitu. Bahkan nih saya malah pernah ngalamin ya, saya pernah kerja di suatu tempat di sekolahan. Jadi tuh saya jadi terapisnya seminggu 2 kali. Nah ada nih pegawainya yang kalau istilah kata asisten lah ya, asistennya gitu. Dia dibilangnya nih jadi asistennya Bu Vera. Jadi dia kadang kalau terapi ada di samping saya gitu, dia ngeliatin, dia ini. Ternyata begitu saya tidak ada, dia jadi terapi bicaranya, dia ngaku-ngaku jadi terapi bicaranya. Nah itu ditemui juga seperti itu. Jadi
pada akhirnya saya di situ saya nggak suka nih. Akhirnya saya mundur dari tempat itu karena eh, menurut saya itu sudah tidak benar yang dilakukan dari tempat kerja saya itu. Jadi si tempat terapi ini, tempat sekolah ini tidak mau memanggil profesi ahlinya. Dia cuman kamu kan udah tahu kan waktu itu si anaknya diajarinnya apa, ya udah kamu lakukan aja gitu. Nah itu salah dan saya tidak mau berada di tempat yang salah seperti itu. Akhirnya saya mundur. Itu banyak lah, banyak itu ada. Kalau untuk kan berarti kan banyak ya terapis abal-abal kita katakan seperti itu ya Bu Vera. Nah, Nah, untuk para orang tua nih yang anaknya mau terapi gitu ya, atau para anak yang orang tuanya mau diterapi misalnya pasca stroke gitu. Bagaimana cara kita untuk mengetahui ini terapi secara beneran apa bohongan nih gitu kan? Jangan sampai kita udah bayar mahal gitu kan ya, ternyata ditangani oleh orang yang bukan ahlinya gitu. Gimana oke, Bu maaf. Vera? Sebenarnya sih mudah aja ya. Uh, si orang tua ini tinggal bertanya saja sama si terapis ini lulusan mana, lalu tahun berapa lulusnya. Nah, misalnya dia memang menyebut lulusan Akademi Terapi Bicara Jakarta misalnya, tahun berapa lulusnya? Misalnya tahun sekian, itu bisa langsung dia cross check kok. Langsung aja cross check ke akademiknya atau ke terapis yang lain, benar nggak ada lulusan ini, atau dia tanya punya STR tidak, surat tanda registrasinya gitu, atau ada ijazahnya nggak. Tapi kan kalau nanya ijazah kan agak orang tua suka sungkan seperti itu. Tapi memang harus ditanya itu lulusannya dari mana, tahun berapa lulusnya, itu wajib tahu. Gitu. Karena kalau misalnya dia sudah menyebutkan, tinggal kita cek aja. Itu bisa kok, bisa kita cek benar atau tidak seperti itu. Jadi orang tua Oke, juga kalau harus pernah gitu. harus ini juga ya, harus lebih teliti juga ya Bu Vera ya. Iya, jangan sampai anaknya itu ditangani dengan orang yang bukan profesinya. Walaupun misalnya si terapis itu kelihatannya anak saya suka sama dia ini, tapi kan kembali lagi dia tidak mendalami secara ilmu, secara secara apa sih, mendalam gitu ya. Dia tidak mengetahui, yang dia tahu itu hanya sekedar yang dia lihat, oh kalau anak ini seperti ini diajarinnya begini kok, begini. Sedangkan terapis itu kan kita kan kalau di kuliah itu kita diajarin awalnya itu apa, kita tesnya apa, kalau anak udah bisa begini, selanjutnya apa, itu kita mempelajarinya secara baik, dan semuanya kasus-kasus itu kita juga pelajari. Dan walaupun kita sudah lulus, kita pun masih belajar, masih ada seminar-seminar gitu ya. Ilmu kan terus berkembang. Jadi nggak mungkin ilmu yang saat kita kuliah aja yang kita jadiin andalan. Jadi berkembangnya ilmu kita juga harus tahu seperti itu. Jadi kalau bukan terapi wicara terus menangani anak kita, dasarnya tuh apa? Atau mungkin fee-nya lebih murah atau apa? Saat sekarang kan sebenarnya fee itu bisa kita apa ya? Kita kasih di rumah sakit, anak kita misalnya kita kurang mampu, BPJS bisa. Itu bukan suatu alasan karena biaya menjadi pakai terapis abal-abal. Jangan ya para ibu-ibu ya, sebaiknya tetap ditangani sama ahlinya. Mau itu di mana, mau dengan siapa, itu kembali lagi ke orang tua. Seperti itu. Ya mungkin kalau terapis abal-abal itu dia hanya tahu, oh anak belajar ini, tapi ketika anak sudah mampu dia nggak tahu lagi nih program selanjutnya apa gitu ya Bu Vera ya. Iya, itu Atau maksud juga, saya. nah kalau untuk terapis wicara sendiri itu kalau dalam membuat program itu apakah semua anak sama, mau kasus apapun sama ngajarinnya dari Oh, ada enggak. modulnya gitu?
Enggak. Pokoknya baru datang belajarnya A, mau dia Down syndrome, mau dia CP, misalnya mau dia autisme, apakah seperti itu? Oh, tidak. Jadi kalau kita kan yang ditanganin ini kan manusia, bukan mesin. Jadi beda-beda. Jadi maka itu yang saya bilang kemampuan dan ketidakmampuan setiap anak, setiap pasien itu sangat berbeda. Jadi kita pertama kali yang dilakukan sebelum membuat program, kita pasti mengasesmen. Itu mengasesmen itu menggali saat ini anak ini tuh ada di tingkat berapa sih, istilahnya tuh kita cari tahu gitu, kita tes dia artikulasinya bagaimana, bahasanya bagaimana, pemahamannya bagaimana, bicaranya bagaimana, seperti itu. Lalu riwayat-riwayat dari si anak, motoriknya bagaimana, dulunya kadang kan ada yang orang tua bilang waktu setahun tuh udah bisa ngomong, entah kenapa 1 tahun setengah hampir 2 tahun tiba-tiba diem dan sejak itu tidak ngomong gitu, itu juga suka terjadi. Nah itu juga menjadi salah satu apa sih namanya petunjuk untuk si terapis. Kenapa? Berarti dulunya dia sudah bisa, artinya dia dulunya sudah bisa bicara, artinya dia punya kemampuan untuk berbicara seperti itu. Nah, kenapa sekarang tidak? Nah, itu kan kembali lagi kita nanti akan ada hasil dari asesmennya. Nah, kita menganalisa nih dari asesmen. Setelah kita analisa, barulah di situ kita mengetahui ketidakmampuannya apa-apa. Nah, kita membuat program. Di situ kan tes-tes itu nanti ketahuan si anak ini ada di taraf usia berapa. Misalnya ada anak usia 5 tahun. Ternyata pas kita tes bahasa bicaranya dia ada di 2 tahun gitu. Untuk bahasanya dia ada di 2 tahun, untuk bicaranya dia ternyata masih 1 tahun. Nah, dari situ kan kita bisa tahu nih, kalau ingin membuat program, mana dulu yang harus kita ajarin. Jadi istilahnya kalau kita membangun sebuah rumah, kita harus membangunnya dari pondasi dulu. Jangan langsung kita tembok kanan dulu, pondasi ntar aja, tembok kanan dulu, terus nanti tembok sininya, baru tembok sana atap itu kan nggak bisa. Jadi nanti hasilnya itu rubuh karena pondasinya tidak kuat. Jadi kadang-kadang orang tua itu memang kita perlu kasih tahu pada saat kita selesai asesmen, kita mau bikin program itu kita terangkan, ibu ini anak ibu ada di kemampuannya seperti ini, ya. Jadi dia tidak mampu ini. Jadi nanti terapinya kita mengisi yang kosong paling bawah dulu. Jadi istilah kita bangun rumah, pondasi dulu kita kuatkan. Setelah pondasi kuat, kita bangun ke atas, bangun lagi ke atas, bangun, itu tidak akan roboh, itu akan kokoh. Jadi orang tua pun jadi mengerti kenapa ya di terapinya ini dulu, padahal dulu sebelumnya terapis yang sono udah pakai warna loh, udah warna loh. Aku pernah nangannya seperti itu. Padahal anaknya kemampuannya di 2 tahun, pemahamannya 2 tahun, tapi bicaranya hanya 1 tahun. Udah diajarin warna, seperti itu. Nah, akhirnya saya jelaskan ini ya Bu ya, warna itu adanya di 2 tahun, 3 tahun. Itu nanti kita ke dasarnya dulu. Nah, setelah itu akhirnya ibunya setuju. Biasanya orang tua kalau kita memberikan penjelasan yang jelas, yang detail, mereka semangat. Oh iya benar-benar setuju. Dan itu gampang kita menjalankan program. Nah, kembali lagi biasanya terapis itu kalau kita buat program, nah kuncinya kita buat program jangan buat kita sendiri, kita buat program juga untuk orang tua. Jadi kita bikin program, lalu kita kasih nih ke orang tua. Nih, ini program dari saya. Ibu setiap hari ngisi juga, karena 24 jam itu anak sama orang tua. Jangan pas ketemu saya seminggu 2 kali, baru dilakukan. Setiap hari dilakukan. Nggak perlu semuanya, poin-poinnya aja ibu ikut isi. Nah, biasanya itu yang membuat keberhasilan suatu suatu terapi, karena adanya kerjasama dari si kalau anak ya, si orang tua. Kenapa orang tua? Karena manajer terbaik seorang anak itu hanya orang tua. Walaupun ada dikasih suster nih, 2 orang susternya, itu tidak sama loh sama orang tua yang terjun langsung. Bukan berarti saya meminta orang tua untuk berhenti kerja, nanganin anaknya secara khusus, bukan.
Jadi walaupun kita bekerja, usahakan 1 jam atau setengah jam sebisa mungkin kita terlibat sama anak. Terus kita perhatikan, kalaupun memang sama susternya kita perhatikan, jangan ditanyanya cuman, kok nggak bisa ini, kok nggak bisa ini, jangan begitu. Ceritain, terus ikut membaca-baca programnya, terus ikut terlibat. Nah, kalau orang tuanya memang bisa diajak kerjasama, biasanya cepat perkembangan dari si anak gitu. Oke, berarti memang terapis bicara itu harus bisa menganalisa ya, ini pasien Ya, ini kita mau kasih program apa yang ya. sesuai dengan kemampuan dia yang asesmen Dan tadi ya. beda, nggak ada yang sama. Nah itu Jadi, mungkin yang nggak dapat dari terapis abal-abal ya Bu Vera ya. nah, terapis apa itu biasanya gini. Oh, pertama kali dimasukin pokoknya udah latihan ini menyamakan atau mana warna ini, dia nggak bisa mengasesmen, dia nggak bisa, oh ini anak misalnya ini anak ada gangguan apa, terus dia harusnya kan dia tahu kalau ini anak atensinya sulit, kenapa? Nah itu apakah dia sensoriknya bagus atau tidak, terus dia ada sensitivitas dengan pendengarannya bagaimana, penglihatannya bagaimana, rasa rabanya bagaimana, itu kan kita juga harus cermati. Jadi nggak bisa main, oh saya bisa nih, kita latihannya begini, pokoknya metode pertama ini, metode kedua ini gitu. Dari sini ke sini itu biasanya hasilnya anaknya malah jadi kayak robot lah ya, karena dia diajarin dengan sesuatu yang bukan berdasarkan dirinya, tetapi berdasarkan dari si si program terapis yang ratakan sama semua anak. Itu biasanya hasilnya ya begitu. Istilahnya dia yang dasarnya kosong, dia ajar yang atasnya ya kacau. Jadi bicaranya tuh nggak komunikatifnya itu nggak matang sempurna gitu. Oke, itu kan tadi mengenai program. Nah, mengenai kondisi saat ini nih Bu Vera, pandemi ya, dan semua aktivitas kan di lockdown ya, nggak boleh keluar rumah gitu ya. Mungkin berimbas juga sama semua pekerjaan ya, dan juga termasuk terapis bicara gitu. Gimana nih saran dari Bu Vera buat orang tua yang anaknya terapi, tapi ada perasaan mungkin takut atau gimana, atau ya udah terapi aja dengan tetap protokol kesehatan dijalankan, atau terapi di rumah, atau apa nih saran Bu Vera? Karena kan setahu saya kalau misalnya anak dalam keadaan terapi lalu terapinya berhenti kan malah akan terjadi regresi atau kemunduran gitu ya Bu Vera ya. Nah ini gimana mensiasati pandemi COVID-19 ini nih? Ya, kalau saya sih lebih menganjurkan tetap dilakukan terapi, tetapi dengan standar protokol COVID yang tidak ke klinik atau terapis datang ke rumah itu tetap cuci tangannya, pakai masker, pakai face shield itu dipersiapkan seperti itu. Kalau misalnya memang anaknya benar-benar membutuhkan terapinya tuh berkesinambungan. Maksudnya gini, kita tidak bisa, si orang tua tidak bisa menjadi menjadi penggantinya terapis, dia tidak bisa. Nah, itu kalau emang orang tua ingin anaknya tetap diterapi, ya diterapi saja, tapi ya itu harus pakai protokol COVID. Jadi di tangan, terus masker, face shield, terus
si terapisnya ini kalau diperlukan ya memang dia apa namanya membawa hasil rapid mungkin pada pertamanya ya itu juga boleh gitu. Kalau di rumah sakit tempat saya kerja, saya setiap seminggu sekali itu di rapid. Jadi setiap Senin atau Sabtu itu kami diperiksa. Nah, jadi kitanya juga senang karena kitanya juga merasa oh saya tidak positif dan si pasiennya pun juga merasa Tenang nyaman. gitu ya. Nah, tapi itu pun juga kita tetap memakai masker. Kadang-kadang yang tenaga kesehatan yang terkena itu satu dia melalaikan sebuah masker. Jadi dianggapnya untuk pakai masker gitu. Nah, itu biasanya yang positif yang terkena karena memang tidak menganggap suatu masker itu sangat penting gitu ya. Nah, terus kedua didapatnya itu bukan di rumah sakit justru. Jadi dia ketularnya biasanya di kosannya atau pada saat makan sama temannya gitu walaupun dia kerja di rumah sakit. Yang saya tahu dari yang saya kenalan saya ya, itu kebanyakan justru kenanya karena satu tidak pakai masker itu. Terus dua dia biasanya saat makan itu kan kita buka masker ya. Nah, itu makannya bersama-sama. Nah, kita kan tidak tahu teman kita itu bagaimana. Itu biasanya terkenanya seperti itu di tempat perkantoran, di tempat restoran itu sering tertularnya. Karena kalau di rumah sakit atau kita tindakan terapi, misalnya kita terapi anak ibu, pasti kita akan memakai masker, memakai face shield, gitu ya, cuci tangan, karena kita pun sendiri menjaga. Nah, pada saat kita lepas dari selesai bekerja, nah itu kadang-kadang yang terlalaikan. Jadi maskernya dicopot gitu atau dia nginep di tempat kosan temannya, ternyata temannya terinfeksi seperti itu. Kebanyakan yang saya tahu tertularnya bukan pada saat bekerja menangani anak, bukan saat terapi. Seperti itu. Dan kalaupun pada saat terapi dia lalai memakai masker. Itu yang saya tahu. Kembali lagi ke orang tua, kalau memang ingin terapi, sebaiknya menggunakan standar protokol kesehatan COVID yang benar. Terapisnya disuruh cuci tangan, atau disuruh ganti baju, boleh. Terus pakai face shield, pakai semprot-semprot disinfektan, gitu. Pakai masker. Kalau kita pakai masker, pada saat bahasa bisa, tapi pada saat kita mau bicara, itu kan kita pakai face shield, bolehlah maskernya dibuka sedikit supaya bisa kelihatan gerakan mulutnya seperti itu. Oke. Ya, jadi Nah, kalau terapi ya jangan, sayang sekali nanti jadi mundur kemampuan anaknya. Karena kita kan berkejaran dengan waktu seperti itu. jadi usahakan harus tetap terapi ya, Bu Vera. Ya, saran Nah, saya sih dilakukan adalah terapi. oke. Nah, karena tadi ya mungkin kalau yang dia mau tetap terapi datang ke klinik atau datang ke rumah sakit is oke. Tapi kalau misalnya sekarang kan ada nih terapi online. Nah, pendapat Bu Vera secara pribadi nih, apakah terapi online ini mempunyai efektivitas yang bagus atau gimana nih Bu Vera? Terapi online itu dilakukan terapis itu karena bagaimana mencari solusi ya menurut saya. Tetapi tidak semua kasus itu bisa dilakukan dengan teleterapi. Jadi hanya pasien-pasien yang menurut saya pasien-pasien yang pemahaman cukup baik dan bisa diajak kerja sama, sudah bisa atensinya bagus, sudah bisa menyimak, sudah bisa memahami perintah. Misalkan kalau terapi, ayo nak, itu diambil nak yang warna kuningnya, ayo, itu ya, tolong ini, seperti itu ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang pemahamannya juga belum bagus, atensinya juga jelek, itu sulit. Akhirnya kalau orang tua yang dampingin, si orang tuanya pun
jadi kerja keras untuk menangani si anak. Kalau menurut saya, saran saya, kalau emang kondisinya tidak memungkinkan dilakukan teleterapi, sebaiknya si orang tuanya konsul ke terapisnya. Bagaimana baiknya dibikin solusinya. Misalnya memang orang tuanya, saya jujur saja saya belum berani untuk melakukan terapi. Nah, berarti si orang tuanya saja yang terapi. Artinya begini, orang tuanya terapi itu bukan berarti orang tuanya jadi terapi, bukan. Orang tuanya ini konsulingnya sama si terapis. Ibu hari ini ibu lakukan ini, nggak usah banyak-banyak seperti itu. Nah, ibu ulangi ya. Nah, jadi tetap dengan programnya si terapis. Nah, tetapi nanti si terapis ini pada waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, dia melihat perkembangannya seperti itu. Jadi kalau memang orang tuanya punya waktu, ingin orang tuanya yang melakukan terapi, nah sebaiknya orang tuanya ya itu membahasnya dengan si terapis. Ibu, oke, kita program dari saya, ibu yang melaksanakan, nanti saya evaluasi setiap 2 minggu sekali atau setiap seminggu sekali. Tapi ibu tetap lakukan setiap hari ya Bu, program dari saya. Itu justru saran saya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang si ibunya tidak mampu, ada orang tua yang satu tidak punya waktu, dua memang aduh kalau sama saya tuh nggak bisa, anak saya susah diatur ya. Kembali lagi memang anak sendiri itu kalau sama orang tua itu memang sulit sekali Sah dia, ya. sulit. Jadi sebaiknya kalau memang butuh sekali terapis, menurut saya sebaiknya dilakukan saja. Tetapi itu kita pakai protokol Kesehatan ya. Oke. facial, pakai Oke. masker, seperti itu. Jangan sampai tidak Oke, Bu diterapi sama Farah. sekali. Iya, Ya, seru banget nih perbincangan kita pada sore hari ini ya tentang profesi terapis bicara. Jadi tambah wawasan dikit lah. Jadi terapis bicara itu bukan berdasarkan pelatihan ya, ada kuliahnya, terus ada organisasinya juga yang menaungi, terus ada selain ijazah dia juga punya SPR, surat tanda registrasi. Inilah yang membedakan seorang terapis bicara dengan terapis aba lainnya ya. Jadi ibu bapak di rumah nih yang menyaksikan kita pada sore hari ini juga harus lebih teliti saat anaknya ingin mencari seorang terapis bicara. Oke, Bu Vera, iya, kayaknya waktunya yang tidak memungkinkan kita, padahal masih banyak nih hal-hal seru lainnya yang pengen kita bicarakan. Mungkin the next ya, Bu iya, Vera ya. oke. Oke, Bu Vera, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Nggak kapok loh ya, nanti diundang lagi ya. Iya, boleh. Terima kasih kembali. Oke. Oke, buat Ibu Bapak semua, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Ibu Vera mengenai profesinya sebagai seorang terapis bicara. Jangan lupa untuk selalu follow, like, comment, dan share Instagramnya TC Anak Pelangi, YouTube-nya Anak Pelangi, fanpage-nya Anak Pelangi. Semuanya ada di situ tentang artikel-artikel tumbuh kembang ya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah!